ada 5 hal yang mendukung ekonomi Indonesia sebenarnya tetap tumbuh, tanda kutip gitu ya. Tetap ekonomi global akan bisa berpengaruh, kita tidak pernah bisa tahu, tapi dari yang sejauh yang dipelajarin, ini tadi. Nomor 1, Alhamdulillahirabbil alamin. Patuh, kalau kita berbicara topik pada kesempatan pagi hari ini tentang bagaimana strategi kita menghadapi kondisi ekonomi Indonesia dengan resesi global pada tahun 2023 ya Patung. Artinya kita harus memiliki strategi-strategi dan persiapan. Oke Patung, sebelum kita masuk ke sana, Patung bagaimana kalau Patung sendiri menyoroti tentang kondisi ekonomi Indonesia yang katanya akan resesi di tahun 2023 juga? jadi sebetulnya beberapa yang disampaikan beberapa menteri, termasuk Pak Jokowi, banyak yang dipotong. Kalau saya salah, tolong diralat kan begitu ya. Jadi dari yang saya simpulkan kemarin kan saya kebetulan baru dari Surabaya, jadi host dari Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Nah, ternyata sebelum menjadi host itu saya melakukan riset. Jadi pada waktu melakukan riset tentang kondisi ekonomi Indonesia, tentang BUMN di Indonesia, tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, jadi ada yang menarik begitu ya. Jadi misalnya BUMN di Indonesia. BUMN di Indonesia itu dulunya labanya dari semua BUMN itu cuma 13 triliun tepatnya. Sekarang 126 triliun, keren ya. Jadi BUMN yang dulunya banyak korupsi sekarang banyak yang diserahkan sendiri, pergi ke, ya bukan membanggakan sih, itu bukan membanggakan kalau diserahkan pergi ke KPK, itu bukan membanggakan, tetapi banyak yang dilaporkan sama menterinya sendiri. Menurut saya keren juga ini gitu ya. Terus kemudian dari kondisi ini bahkan kalau Pak Jokowi pidato itu di pensiunan ABRI kan cerita bahwa ini jadi 60 negara di dunia yang bisa jadi nanti akan pingsan. Tapi itu yang dipotong. Tapi yang belakangnya kan mestinya ada satu kalimat yang membuat Indonesia lebih percaya diri dan lebih semangat begitu ya. Jadi tanda kutip selama Indonesia ini bersatu. Nah, semoga terus bersatu toh. Kalau pemilu ini nanti 2024 dan 2023 sudah pada ancang-ancang terus perang terus sendiri ya tobat. Pasti ada unsur-unsur orang yang disokong oleh tanda kutip tenaga dari luar gitu ya. Mau apapun silakan, yang mereka pasti punya kepentingan untuk tambang di Indonesia, minyak di Indonesia, apapun yang di Indonesia, yang orang luar itu kepengen Indonesia. Biasalah dari dulu kan sudah jelas toh, divide et impera. Ya. Nah, semoga kita waspada terhadap hal-hal ini dan kemudian terus bersatu. Jadi bahkan Pak Erick Thohir sendiri pada waktu kemarin talk show, kemudian saya tanya kondisinya Indonesia seperti apa dalam selesai pandemi tahun 2023-2024, nah dia tetap sama. Syarat pertamanya Indonesia tetap bersatu. Nah kan itu ya, kompak seperti kita hari ini gitu ya. Terus kemudian terhindar dari perpecahan, maka Indonesia, kalau saya simpulkan dari Pak Erick Thohir ada 4, saya simpulkan dengan Pak Jokowi itu ditambah lagi satu lagi, jadi ada 5. Ya. Ada 5 yang membuat kondisi ekonomi Indonesia mestinya bukan hanya baik, tapi masih tetap tumbuh. Jadi bukan, kalau resesi kan ekonominya turun. Kalau di Amerika itu tanda kutip stagflasi. Stagflasi itu apa sih? Nah, ekonominya 2 kuartal turun jadi resesi plus inflasi tinggi. Nah, Indonesia mungkin akan terjadi inflasi karena seluruh dunia akan inflasi, tapi ekonominya masih tumbuh, beda. Ekonominya masih tumbuh ya? Nah ya, ekonomi masih tumbuh. Kalau ekonominya turun, jadi GDP-nya turun, terus kemudian inflasinya tinggi, cilaka deh gitu ya. Nah ini yang sana. Tapi dunia tetap harus diwaspadai. Maksudnya dunia itu sedikit banyak akan berpengaruh dengan Indonesia. Nah ini ya. Jadi ada 5 hal yang saya simpulkan dari Pak Erick Thohir dan Pak Jokowi yang akan membuat ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Bahkan diyakini itu sampai 2045 dengan catatan Indonesia tidak terpecah. Pemilu semoga baik-baik saja, woi, no ya. Pemilu cari yang istilahnya cari yang baik lah, jangan berantem dengan didukung oleh si A si B, dananya dari mana untuk perpecahan karena ada unsur kepentingan Indonesia supaya tidak berdaulat lagi.
memang sengaja supaya pecah. Kalau pecah kan gampang tuh. Ya. Pemerintah daerahnya ketika zaman dulu raja-raja didukung adiknya, didukung ininya, didukung saudaranya, biar berantem sendiri, terus kemudian pecah belah terus dengan perjanjian, kamu tak dukung ya tentara, dukung A, dukung B, ya siapa A, siapa B yang menang, yang orang luar bukan orang Indonesia, ya tobat. Ada 5 hal yang mendukung ekonomi Indonesia sebenarnya tetap tumbuh, tanda kutip gitu ya. Tetap ekonomi global akan bisa berpengaruh, kita tidak pernah bisa tahu, tapi dari yang sejauh yang dipelajarin ini tadi. Nomor 1, Indonesia itu kaya sumber daya alam. Yang dimana hal ini sekarang dalam pemerintahan Pak Jokowi, itu terjadi satu yang namanya hilirisasi, dan kemudian yang kedua, terjadi satu yang namanya industrialisasi. Iya. Maksudnya apa? Dulu dikirim di ekspor mentah-mentah saja. Contohnya yang nikel. Nikel itu 15 triliun dulunya, 1 miliar US dollar. Jadi 300 triliun sekarang. Wow. Naik 20 kali lipat. Hanya karena tidak boleh langsung dikirim. Jadi sebetulnya dari zaman kapanpun itu penjajahan kan selalu gitu tuh, diambil dari Indonesia kirim. Kalau dulu enggak pakai bayar, ambil aja dikeruk. Pertaniannya tambang keruk kirim aja. Jadi negara-negara Belanda, Inggris zaman dulu itu menjajah dengan cara seperti itu. Nah kalau sekarang ya dengan aturan ceritanya, makanya kemarin kan ada yang komplain ke WTO gitu. Jadi ya karena Eropa industrinya datangnya dari ngeruk tadi lahan-lahannya termasuk Indonesia kan gitu. Nah sekarang Indonesia mulai enggak dong. Mau diadukan WTO, Pak Presiden bilang saya hadapin aja orang ini barang-barang kita terserah kita mau jual, enggak terserah kita kok. Anda maksa saya harus jual. Boleh dong rakyat saya jadi makmur, masa rakyat harus dijajah lagi dengan cara seperti itu. Nah, industrialisasi di Indonesia itu baru arah yang tepat. Jadi Indonesia itu data yang terakhir itu kalau saya masih kurang 28 bulan terakhir ini kita straight ekspornya menang lebih besar daripada impor. Maksudnya berarti cadangan devisa kita ya akan bertambah, keuangan Indonesia membaik, kita akan ekspor.